pelaksanaan pembangunan di kepariwisataan, salah satunya adalah desa wisata ini. Kenapa kami sangat concern dengan desa wisata ini? Karena memang secara umum kami berpendapat bahwa pengelolaan ini, utamanya di bidang pengelolaan di kami ini, kami menginginkan bahwa jangan melulu melakukan kegiatan pengelolaan yang berfokus hanya di sarangan saja. Sehingga di dalam upaya pengelolaan ini, pengembangan destinasi, kami sangat berharap dari pihak ketiga, baik itu investor ataupun kegiatan badan usaha yang lain, termasuk salah satunya kami berharap desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata ini menjadi sebuah concern di dalam pengembangan kepariwisataan. Nah, untuk kegiatan yang lain, kami berharap dari pemasaran dan kebudayaan untuk terus memacu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan event, atraksi wisata, dan lain sebagainya. Sehingga pengembangan kepariwisataan ini bukan hanya melulu didorong oleh adanya destinasi baru yang dikembangkan oleh pemerintah, tetapi lebih jauh dari itu, peran dari teman-teman yang berada di desa, kemudian peran pihak ketiga, yang mana juga di dalam pengembangan kawasan kepariwisataan ini, salah satunya kita juga didukung oleh Perpres 80 keterkaitan dengan pembangunan kawasan kepariwisataan, utamanya di Sarangan. Ini juga peran kerjasama pemerintah dengan badan usaha KBBU ini juga menjadi sebuah peran optimal. Artinya bahwa APBD Magetan ini memang cukup kecil, hanya sekitar 2,7. Untuk tahun 2003 mungkin sekitar 2,6 sekian. 2,6 ini sendiri salah satunya yang paling besar ini juga disedot oleh biaya rutin sekaligus untuk gaji karyawan-karyawati. Beberapa kegiatan non kebutuhan dasar ini juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang dikolaborasikan. Nah, salah satu hal yang sangat bisa mensupport itu di luar anggaran pemerintah, yaitu dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang saat ini pariwisata menjadi kuda penarik bagi sektor pembangunan sektor yang lain. Karena kita ketahui bahwa sektor pariwisata ini di Magetan juga termasuk salah satu penyumbang PDRB terbesar juga di dalam support APBD Kabupaten Magetan. Artinya bahwa keberlangsungan kegiatan kepariwisataan ini pun juga perlu kita pacu dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah yang ada dan memanfaatkan program kegiatan cross-cutting kita dengan OPD lain dan juga peran KBBU untuk mengembangkan kepariwisataan ini. Nah, selain daripada itu yang kami sampaikan juga bahwa di dalam upaya pengembangan kepariwisataan kita tidak cukup hanya untuk mengembangkan destinasi. Kita bisa mengambil contoh, tadi saya sedikit sudah ngobrol dengan Bu Diah di bawah, kita bisa mencontoh pengembangan kepariwisataan di daerah kabupaten kota di sekitar kita. Kita bisa melihat Lamongan. Dulu wisata bahari WBL, wisata bahari Lamongan, itu mungkin menu wajib bagi wisatawan untuk berkunjung ke WBL. Ketika itu, bagaimana ramainya WBL, semua orang tertumpu ke sana. Kemudian kita juga bisa melihat kota Batu.
bagaimana manajemen kepariwisataan mereka bangun dengan begitu rigidnya, dengan survei yang cukup, sehingga ketika salah satu destinasi yang menjadi unggulan ini surut, mereka melakukan kegiatan, melakukan perbaikan, restrukturisasi destinasi yang lama untuk di-upgrade ataupun menciptakan sebuah destinasi baru. Dulu Malang yang terkenal hanya saya. Kemudian bergerak, ada Jatipar 1, Jatipar 1 surut, Jatipar 2 muncul, Jatipar mulai 2 surut, membenahi Jatipar 1 sekaligus mengupgrade, menjadikan membentuk lagi Jatipar 3. Manajemen kepariwisataan cukup bagus dan mereka didukung dan berdekatan dengan kota penyangga kota besar, sehingga survei mereka memang cukup jeli untuk menangkap pariwisata yang ada di kota penyangga, baik di Surabaya, Sidoarjo, kota di sekitarnya, sehingga sedotan pengunjung ke Batu ini cukup tinggi. Nah, apa tidak mungkin nanti Batu seperti Lamongan? Sangat mungkin. Ya, mereka cukup kuat. Sehingga berapa dekade sekalipun saya ulangi, Jogja ataupun Bali tidak mengeluarkan destinasi, tapi tetap angka kunjungan wisatanya tetap stabil. Length of stay-nya akan terus meningkat. Karena orang datang ke sana tidak cukup hanya 1 hari. Mereka disuguhi atraksi di Bali, di semua destinasi ada tampilan budaya, ada tari kecak, yang menurut saya sebetulnya nilai angka nominal yang dibayarkan ini cukup mahal. Kita mendatangi satu pertunjukan kecak yang kurang lebih sekitar 30-45 menit itu 150 per orang. Tapi mereka bisa menampilkan itu dan menyedot. Satu tampilan itu bisa sampai 2000 pengunjung dan mereka bisa tampil 2 sesi. Artinya bahwa kekuatan-kekuatan yang ada, tradisi seni budaya yang ada inilah yang menjadi kekuatan pariwisata. Sehingga kami tidak salah, semoga tidak salah pendapat kami ketika kami mengiblat pengembangan kepariwisataan ini antara kota Yogyakarta ataupun Bali. Bukan pembangunan destinasi tidak penting. Penting, tetapi untuk menjaga sustainability kunjungan wisata, kita bisa mengacu Jogja ataupun Bali. Mungkin itu sedikit gambaran keterkaitan dengan upaya-upaya pengembangan kebijakan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Magetan. Tentunya di dalam pengembangan destinasi ini, saya sangat berharap desa wisata yang ada saat ini, Nyun Sewu, yang memiliki tanda kutip potensi untuk dikembangkan sesuai resource-nya desa ini, monggo mari kita bersama-sama untuk kembangkan. Dan tadi juga disampaikan oleh protokol bahwa Jabung telah masuk di dalam 300 nominasi anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI. Nah, upaya peran ini penting, tetapi menurut saya juga tidak mutlak. Artinya bahwa ADWI ini untuk mendongkrak bagaimana kita untuk lebih terus giat memacu bagaimana perkembangan desa wisata ini terus bergeliat. Tetapi perlu kita ingat, teman-teman yang berada di kanan kiri kita, Nyun Sewu, kalau seandainya kami ke depannya bagaimana kita terus bersinergi di dalam upaya membangun kepariwisataan yang ada di Kabupaten Magetan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billy Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Pok Darwis dan Desa Wisata tahun 2002 Kabupaten Magetan secara resmi kami buka. Terima kasih atas peran sertanya. Semoga ini terus memacu bagaimana